Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo semuanya, selamat datang di channel ini, channel Anas Magfuri ya. Di video kali ini saya akan sama-sama belajar lah tentang manajemen risiko. Apakah ini penting? Penting banget loh bolo. Ya, saya akan share beberapa hal terkait dengan manajemen risiko. Dan insya Allah ilmu ini bisa diterapkan dalam banyak bidang. Apalagi untuk bolo-bolo proyek ya. Penting banget loh. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya, supaya tidak salah paham. Oke, saya akan mulai dari bagaimana menetapkan tujuan dan risiko. Ilustrasinya begini, setiap orang ya pasti punya impian dan tujuan hidup ya. Misalnya nih, kita ingin hidup bahagia bersama pasangan kita, melihat anak-anak sukses, dan menikmati masa tua bersama dengan sehat dan tenang gitu ya. Happy lah pokoknya di masa tua itu happy gitu. Nah, namun kan perjalanan menuju kebahagiaan ini kan tidak selalu berjalan mulus ya. Ada loh berbagai risiko yang bisa menghambat tujuan hidup tadi gitu. Misalnya apa? Misalnya nih contohnya nih terjadi bencana alam ya seperti gempa, banjir, kebakaran gitu ya. Kan pupus itu nggak jadi sampai tua gitu. Lalu masalah kesehatan yang bisa datang kapan saja gitu ya. Sakit sehingga meninggal gitu. Lalu kesulitan finansial ya karena kehilangan pekerjaan atau kondisi ekonomi yang buruk gitu ya. Nggak punya duit, akhirnya nggak bisa nguliahin atau nyekolahin anak gitu. Nah risiko-risiko tadi kan bisa berdampak besar ya pada kehidupan kita yang membuat tujuan hidup bahagia sampai kakek nenek tadi kan menjadi buyar gitu, menjadi nggak tercapai gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya pasrah? Ya kan tentu tidak gitu. Ingat ya bahwa pasrah tanpa usaha, tanpa ikhtiar dalam mencapai kehidupan yang baik itu dilarang. Kalau kita pakai terminologi agama, kepasrahan semacam itu kan dosa gitu. Ya, sepakat ya? Oke. Beberapa bentuk ikhtiar atau usaha yang biasanya dilakukan oleh orang-orang setidaknya kan ada 3 hal nih kalau saya catat nih. Yang pertama yaitu tindakan preventif atau pencegahan. Yang kedua adalah plan atau perencanaan. Dan yang ketiga adalah recovery atau tindakan pemulihan. Nah, baik kita urai satu persatu ya terkait 3 hal tadi. Yang pertama adalah tindakan preventif atau pencegahan. Contohnya apa? Untuk urusan kesehatan, tindakan preventif itu bisa dilakukan dengan olahraga secara disiplin gitu ya, rajin medical check up, pola makan, pola tidur, pola hidup, semua diatur agar badan kita selalu sehat, nggak gampang sakit lah. Nah, saya kasih contoh lain, supaya kondisi rumah kita itu aman dari kebakaran kan tindakan preventifnya adalah selalu disiplin mengecek kondisi rumah agar tidak ada bahaya kebakaran itu. Ya semacam apa? Seperti mematikan kompor, mematikan listrik, saat ditinggal bepergian, dan lain sebagainya. Oke ya, untuk urusan preventif insya Allah udah jelas ya boleh ya. Nah, saya lanjutkan. Lalu yang dilakukan orang-orang ya selanjutnya dalam menggapai hidup bahagia hingga usia senja adalah pandai merencanakan atau plan. Apa itu perencanaan dan dalam kehidupan itu atau plan tadi? Misalnya untuk menjamin kesehatan, kalau sewaktu-waktu anggota keluarga ada yang sakit, kita ikut program asuransi ya, direncanakan gitu ya. Asuransi kesehatan tentunya. Kalau di Indonesia sekarang kan sudah enak ya karena ada BPJS yang bisa mengcover di saat kita sakit dan harus berobat itu. Kita bisa pakai BPJS itu. Kemudian salah satu perencanaan yang sering dilakukan orang-orang yang lain adalah dengan ikut asuransi pendidikan. Atau kalau Anda nggak mau asuransi, ada yang ikut tabungan berencana semacam DPLK, deposito, dan lain-lain. Tujuannya untuk menjamin biaya pendidikan ya anak-anak supaya aman gitu. Sewaktu-waktu mereka butuh, ya kita sudah ada tuh dana tersebut itu. Ikut kursus dan pendidikan yang berjenjang, menjalin networking, selalu membangun hard skill, soft skill, itu juga beberapa hal yang terkait dengan perencanaan. Oke ya, clear ya Bolo ya, terkait plan itu seperti apa. Nah, selanjutnya tindakan pemulihan atau recovery. Dari perencanaan yang sudah kita lakukan tadi, di tahap recovery ini bisa dipakai loh Bolo. Contohnya apa? Tadi kita sudah merencanakan terkait asuransi. Jika terjadi apa-apa kan kita bisa manfaatkan itu. Artinya dalam kondisi buruk atau kondisi penyimpangan terhadap target atau tujuan, harapannya kita bisa pulih dan on the track secara cepat gitu. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada yang tahu tuh apa yang akan terjadi kelak kan. Namun kan perencanaan usaha yang banyak
atau istilahnya itu menebar jalannya itu luas, tentu akan makin mempermudah recovery kita ya di saat kondisi kita itu mengalami kendala gitu. Saya kasih contoh lagi lah, bisa jadi kita nih kehilangan pekerjaan ya, saat ini kan banyak PHK massal gitu. Kalau kita di tahapan plan, tadi misal mengikuti banyak aktivitas seperti menjalin networking, kasarannya itu cuma nongkrong ubyang-ubyung gitu ya. Bisa jadi di saat waktu yang pas ini kita bisa nih mulai hubungi networking kita, telepon-telepon gitu untuk dapat pekerjaan gitu. Yang sudah terjalin tadi gitu. Jadi terkadang nongkrong itu perlu gitu loh, Bolo. Pergaulan itu penting. Yang masalah itu adalah kesendirian, karena kesendirian itu mematikan. Catat ya, Bolo. Jadi tadi tindakan preventif, plan, dan recovery. Oke. Sekarang kita setting pola berpikir yang tadi menjadi konteksnya adalah dalam kegiatan bisnis. Seperti setiap bisnis ini kan selalu memiliki tujuan atau sasaran itu. Adakah orang yang punya bisnis tapi tidak punya sasaran atau tujuan? Ya ini pasti bisnis yang aneh kalau kayak gitu. Sasaran atau tujuan dalam bisnis ini biasanya tergambar pada KPI perusahaan atau Key Performance Indicator. KPI ini mengejawantahkan ya tentang visi misi perusahaan gitu. Nanti kita bahas nih tentang ini. Yang jelas dalam KPI biasanya banyak sekali nih yang disasar. Tentu KPI ini beda ya antara perusahaan satu dengan yang lain gitu. Kembali lagi pada visi misi perusahaan ya, yang ingin diraih gitu loh. Tetapi yang umum, kita ambil contoh misalnya bisnisnya harus untung. Ini kan umum nih, semua ini menduduki skor tertinggi gitu. Bisnis kalau tidak untung, akan mematikan, pasti akan mematikan perusahaan itu gitu. Ya, KPI selanjutnya adalah bahwa tidak boleh terjadi kecelakaan kerja. Ya, karyawan harus meningkat skillnya, tidak boleh terkena komplain oleh pelanggan dan lain-lain. Itu adalah biasanya umumnya KPI itu isinya seperti itu. Perlu diingat ya, Bolo, bahwa setiap unit kerja itu selalu memiliki KPI masing-masing dan itu ya melekat, ada risikonya gitu, atau yang kita sebut nanti ada risk owner gitu. Nah, kenapa risiko itu melekat pada kegiatan tersebut ya? Karena kalau terjadi penyimpangan kan terkait proses tadi kan memiliki dampak pada sasaran bisnis gitu. Baik ya, kita detailkan nih lagi ya. Sekarang kita bicara terkait dengan korelasi antara risiko, tujuan bisnis, dan bisnis proses. Untuk mengenali risiko lebih lanjut, konsep dasarnya perlu kita mapping dengan beberapa pertanyaan. Misalkan caranya ya, satu, kita ya mapping siapa stakeholder kita dan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, apa yang membuat kita puas atas tujuan bisnis kita. Yang ketiga, proses bisnis yang mana yang akan mengantarkan pada tujuan bisnis kita. Yang keempat, apa saja ya risiko yang timbul dalam proses bisnis tadi. Nah, coba kita klasterisasi ya pada matriks ini. Nih, kebutuhan customer itu adalah seperti apa? Contohnya, ya sebut saja satu, mutu produk dan servis yang memuaskan. Kemudian yang kedua, produknya aman dan dapat diandalkan. Lalu respon yang tepat, ya. Kemudian nilai uang yang dikeluarkan sebanding nggak dengan produk yang diterima oleh mereka gitu. Kemudian tanggung jawab dari rekanannya. Ya. Lalu kalau kebutuhan karyawan seperti apa? Ya, sebut saja nih. Biasanya nih kan karyawan ini mereka butuh pengembangan skill ya supaya dia bisa menunjang kegiatan sehari-harinya gitu. Kemudian butuh tempat kerja yang aman, kesehatannya terjamin, terus career path-nya yang jelas gitu. Kemudian kepuasan dalam bekerja dan lain-lain. Nah, ini adalah yang di bagian karyawan. Untuk kebutuhan pemilik usaha atau owner, contohnya apa? Contohnya nih, misalkan nih balik modal dan keuntungan usaha. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan bisnisnya bagaimana, ya. Kemudian core values-nya, core value perusahaan itu ya maksudnya ya core values perusahaan itu terjaga atau enggak. Kemudian image perusahaannya itu ya harus baik gitu. Lalu reputasi perusahaan terjaga gitu. Dan kepatuhan terhadap aturan dan hukum itu benar-benar ditegakkan atau dilakukan oleh pelaku usaha tadi. Nah, untuk rekanan atau supplier, kebutuhannya mereka umumnya apa? Umumnya nih ya biasanya ini kan kejelasan terhadap pembayaran gitu ya. Lalu pertumbuhan usaha mereka yang berkelanjutan, kemudian partnership-nya,
ya. Kemudian kesehatan dan keselamatan pekerja mereka itu seperti apa ketika mengalami atau menjalani proses bisnis kepada kita gitu, dan lain-lain. Baik, jadi bolo-bolo semuanya untuk yang tadi ini clear ya, dan kita akan beranjak bahwa tujuan kita dalam menjalankan usaha itu seperti apa ya, itu kan sudah clear ya. Kita sudah tahu nih tujuannya itu mau seperti apa gitu dengan ilustrasi tadi. Oke, kita beralih ke bahasan selanjutnya, yaitu hierarki risiko bawaan atau inherent risk. Coba bolo-bolo amati ya bagan ini ya. Tadi kan di awal sudah saya singgung nih sedikit nih bahwa aktivitas organisasi merupakan turunan dari program organisasi. Sementara program merupakan turunan dari strategi. Dan strategi adalah implementasi dari kebijakan yang mengacu pada misi organisasi. Misi merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan visi yang formulasinya diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran strategi, dan target organisasi. Nah, semua risiko dapat melekat pada seluruh kegiatan tersebut. Itulah yang dimaksud risiko bawaan atau inherent risk. Karena setiap aktivitas pasti ada risikonya. Nah, sekarang bagaimana mengenali risiko dan kita bisa membangun risk culture dalam setiap kegiatan kita. Sebenarnya ini sangat mendalam, perlu ada tolak ukur yang kuantitatif gitu ya. Tapi secara mudahnya adalah dengan memakai acuan KPI yang ada gitu. Karena balik lagi bahwa KPI adalah target atau tujuan kita dalam beraktivitas. Yang semuanya itu harus kita capai. Ya, detailkan target capaian itu satu persatu dan kenali risiko yang akan terjadi. Oke ya, sampai di titik ini bolo-bolo sudah bisa menyimpulkan ya. Nah, apa risiko itu gitu. Coba definisikan sesuai pemikiran bolo-bolo semua ya. Dan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, definisi risiko itu apa. Tapi ada yang mendefinisikan bahwa risiko itu adalah potensi terjadinya sesuatu peristiwa atau kejadian, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan atau sasaran. Kalau menurut ISO 31000, definisi risiko, saripatinya adalah sebuah ketidakpastian yang berdampak pada target atau sasaran. Dampaknya itu bisa positif dan bisa negatif. Gitu. Kalau positif sering disebut sebagai peluang, dan kalau dampaknya negatif, maka itu adalah ancaman. Gitu. Oke ya Bolo? Tadi kita sudah mengenali risiko dan kita juga sudah paham tujuannya, maka itulah pentingnya ada manajemen risiko. Semua risiko harus bisa dikendalikan sehingga target atau tujuannya bisa tercapai. Risiko negatif yang disebut sebagai sebuah ancaman dikendalikan supaya tidak terjadi. Dan sebaliknya, risiko positif atau dikenal sebagai sebuah peluang harus dikendalikan, dipantau, dikawal agar bisa terwujud, yang tentunya akan membuat target usaha kita tercapai bahkan melebihi target. Itu saja ya, mungkin perkenalan terkait manajemen risiko ya Bolo. Semoga bisa disambung dalam video selanjutnya yang membahas lebih detail dan teknis yang aplikatif insya Allah. Nah, tonton selalu video di channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.